Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bu Kiswati, guru SMP Negeri 6 Jombang. Anak-anak, untuk membantu kalian belajar dari rumah, Ibu akan memberikan materi IPS kelas 8 semester genap dengan tema penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Jangan lupa kalian klik subscribe, like, dan komen ya. Materi tentang penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Dalam uraian materi tentang perdagangan antar negara, kalian tentu memahami bahwa dalam kegiatan aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang dan jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Potensi ekonomi maritim Indonesia ada dua macam, yaitu potensi ekonomi kelautan. Yang dimaksud dengan ekonomi kelautan yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan potensi ekonomi maritim yaitu kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Contoh potensi ekonomi maritim. Kita lihat gambar yang pertama merupakan jasa transportasi laut atau penyeberangan antar pulau. Yang kedua merupakan kegiatan industri galangan kapal dan perawatannya. Yang ketiga adanya pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Contoh potensi ekonomi kelautan. Kita lihat gambar yang pertama merupakan kegiatan wisata bawah laut. Yang kedua merupakan kegiatan usaha penjualan atau pengawetan ikan di pantai. Yang ketiga merupakan kegiatan usaha budidaya rumput laut. Yang keempat kita lihat itu gambar ada nelayan, beberapa orang nelayan untuk mencari ikan di laut. Kita lihat 4 tujuan pembangunan di bidang kelautan atau maritim. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, yaitu menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kita lihat kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, yaitu di bidang sektor pelayaran. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan potensi yang besar di bidang ekonomi maritim di Indonesia. Namun dari segi daya saing, yaitu pangsa muatan armada kapal nasional Indonesia masih rendah. Industri galangan kapal belum berkembang karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang. Pelayanan belum efisien dan produktif, serta sumber daya manusia masih rendah. Yang kedua, di sektor perikanan. Potensi perikanan Indonesia sangatlah besar, negara dengan industri perikanan terbesar di Asia. Namun, realnya kontribusi perikanan terhadap pendapatan nasional di Indonesia masih rendah.
pertambahan kawasan budidaya perikanan masih kurang. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Pada sektor pariwisata bahari, efek berganda sektor pariwisata bahari merupakan kegiatan yang menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, mendatangkan wisatawan luar negeri atau devisa, serta menumbuhkan jiwa dan budaya bahari, sehingga negara maritim yang tangguh terwujud. Strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Anak-anak, pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Kemudian memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pembangunan laut dalam logistik, industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Untuk menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. Anak-anak, agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan, atau budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak, atau pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, misal pembuatan tempe dan keju, atau sekedar ekstraksi semata, misalnya penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Potensi agrikultur di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas tanaman yang lain. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Ini berdasarkan data BPS 2012. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam menentukan pembangunan, upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Yang kedua, peran agrikultur di Indonesia. Yang pertama, merupakan potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, bangsa
terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. 3. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. 4. Besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Yang kelima, yaitu menyediakan pangan masyarakat dan basis pertumbuhan di pedesaan. Yang ketiga, kita lihat hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia, yaitu skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Kemudian modal masih terbatas. Kemudian penggunaan teknologi masih sederhana. Kemudian sangat dipengaruhi oleh musim. Kemudian pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Kemudian akses terhadap kredit, teknologi dan pasar masih rendah. Kemudian pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Kemudian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, misalnya untuk pemukiman penduduk atau perkantoran. Selanjutnya, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Sekarang kita lihat strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, eco farming. Strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah tani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun, sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Yang ketiga, yaitu perbaikan irigasi. Anak-anak, pertanian yang berhasil tidak akan lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Demikian anak-anak materi tentang penguatan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan serta ekonomi agrikultur di Indonesia. Demikian anak-anak materi tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ibu sampaikan terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik subscribe dan like serta komen ya sebelum Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.